Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan ngebahas tentang fun fact jurusan sastra Inggris. Nah, kenapa kok aku buat video ini? Karena aku ngerasa sastra Inggris itu guys, kadang itu terlihat sangat menyeramkan ya. Kayak mungkin ada orang yang nggak mau ambil sasing karena kayaknya terlalu susah mata kuliahnya nanti. Nggak mau nanti takut lulusnya lama. Takutnya nanti projectnya susah-susah. Nah, kita sekarang akan nge-breakdown ataupun ngediskusiin bareng apakah jurusan sastra Inggris itu semenyeramkan itu gitu loh. Dan akan aku tunjukkan atau aku kasih tahu ke kalian beberapa fakta atau fun fact yang dimana menurut aku jurusan sastra Inggris itu adalah jurusan paling chill, paling relax, dan juga sangat-sangat menyenangkan. Nah, apa aja sih informasinya akan aku bahas setelah ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, kita mulai fun fact yang pertama. Nah, buat teman-teman yang bingung atau penasaran apakah di jurusan sastra Inggris itu ada mata kuliah matematika ataupun hitung-menghitung, jawabannya adalah nggak ada. Nah, buat teman-teman yang emang ngerasa lemah di dunia matematika, kalian harus bersyukur banget karena emang sastra Inggris itu nggak ada mata kuliah yang basicnya itu hitung-menghitung atau matematika. Bisa dibilang kayak hampir nggak ada. Kalaupun ada, itu di kelas kewirausahaan yang dimana ya hitung-menghitungnya itu kayak basic gitu loh guys. Kayak mungkin hitung rugi, hitung menghitung modal, kayak gitu-gitu guys. Nggak yang secomplicated kayak mata kuliah statistika ataupun kayak mata kuliah murni gitu yang matematikanya nggak ada sama sekali. Nah, so that's why aku ngerasa sangat terselamatkan gitu ketika ambil jurusan sastra Inggris, karena basicnya aku nggak suka dengan matematika guys. Sumpah aku nggak suka banget sama matematika. So dari awal aku kuliah itu emang aku menanamkan cari jurusan ataupun program studi yang emang gak ada matematikanya. And lucky me, sastra Inggris yang aku pilih itu emang gak ada sama sekali. Jadi selama 4 tahun aku kuliah itu kayak ya enjoy aja gitu loh. Karena jujur aja aku gak bisa matematika guys. Ya bisa tapi kayak ya namanya udah gak suka ya. Mungkin proses belajarnya jadi juga gak maksimal. Jadi so that's why aku sangat suka banget sastra Inggris ketika aku mengetahui nggak ada mata kuliah yang hitung-menghitung kayak gitu. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang juga lemah di matematika, aku bisa rekomendasiin sastra Inggris itu adalah salah satu prodi yang cocok banget buat kalian karena akan terhindar dari hitung-menghitung. Fun fact yang kedua, kuliahnya nyantai. Kenapa aku bisa bilang kuliahnya nyantai? Karena berkaca dari apa yang aku lalui ya selama 4 tahun terakhir, itu aku masih bisa kayak main, aku masih bisa rebahan. Maksud aku kayak nggak terpressure dengan tugas. Kalau ngomongin masalah tugas ya ada guys gitu, project juga pasti ada gitu. Cuman nggak secomplicated prodi lain. Ini aku nggak mengunderestimate ataupun nggak menyindir, bukan menyindir sih, tapi lebih ke kayak nggak merendahkan prodi-prodi lain. Tapi kalau kita berkaca kayak di program studi teknik ataupun kayak pertanian yang dimana mereka harus ada praktikum di luar kuliah, harus buat laporan tiap malam yang ditulis tangan, kemudian harus ada ujian lapangan praktek ataupun yang mereka harus kuliah sampai malam kayak gitu-gitu. Di sastra Inggris itu nggak ada. Nah, makanya aku ngerasa kayak kuliah aku tuh jauh lebih nyantai daripada teman-teman aku yang ambil program studi teknik ataupun yang lain ya di luar sastra Inggris. Nah, itu yang ngebuat aku ngerasa kuliahnya bisa disambi dengan hal-hal yang positif. Makanya buat teman-teman yang emang pengen aktif banget, kalian bisa kok kayak ikutan UKM ataupun ikutan Ormawa, ikutan lomba-lomba itu masih bisa banget gitu loh. Karena dalam segi project, dalam segi perkuliahan itu emang nggak ada praktikum juga, dan itu ngebuat aku juga ngerasa nyaman selama kuliah. Karena selama 4 tahun itu aku ngerasa kayak ya tiap malam masih bisa kok tidur tepat waktu, nggak ada yang begadang-begadang gitu ya, nggak ada gitu loh. Makanya buat kalian yang nanti ambil jurusan sastra Inggris itu syukur-syukur banget karena emang kuliahnya tuh bakalan nyantai dan juga penugasannya nggak akan se-complicated dari atau program studi lainnya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fun fact yang ketiga, yaitu tentang project dan tugas-tugas di prodi sastra Inggris. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti takut kayak bosenin deh kak, kayaknya kalau masuk sastra Inggris karena tugasnya pasti nanti kayak cuman bahasa Inggris aja, pasti cuman kayak ngisi-ngisi kayak grammatical error gitu-gitu, jadi kayak nggak seru kuliahnya. Kalian salah guys, bener-bener salah 100% kalau kalian mikirnya kayak gitu. Kenapa? Karena menurut aku selama aku kuliah di sastra Inggris ya, tugas-tugasnya tuh cukup kreatif dan sangat inovatif.
Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Contoh nih, kalian nanti akan ada kelas speaking seumpama. Nah, kelas speaking itu kalian nggak literally kalian disuruh maju terus ngomong ala kadarnya, kemudian diuji secara grammar gitu. Enggak guys, tapi di kelas itu kalian akan dieksplor dengan cara-cara yang lebih unik. For example, kalian akan dibuat kayak project team untuk buat talk show, atau enggak disuruh buat video promosi pariwisata daerah masing-masing. Aku juga pernah buat video tentang prosedur teks gitu guys. Jadi kayak kita kayak ala-ala buat kayak master chef gitu, kayak bikin prosedur buat makanan kah, buat mainan kayak gitu-gitu dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada kayak debat juga. Jadi maksud aku project-project yang dikemas dalam kelas bahasa Inggris itu sangat menyenangkan guys, nggak yang monoton banget. Apalagi kalau ada kelas drama. Nah, projectnya itu juga kita bisa main drama guys gitu, kayak kita nanti bikin naskah sendiri, kita juga bisa sebagai produser ngarahin teman-teman kita bikin properti kayak gitu-gitu. Jadi penugasannya itu sangat keren banget sih guys, apalagi kalian yang suka sastra ya, suka dengan karya-karya sastra seperti novel ataupun puisi. Di project-project sastra Inggris pun juga menurut aku sangat keren ya, karena kalian akan ada kelas dimana kalian harus nonton film, literally disuruh nonton film, kemudian disuruh analisis kayak dalam segi alurnya kayak gimana, isu yang diangkat seperti apa, kemudian dalam segi budgeting filmnya ini apakah menarik apa enggak, marketnya siapa, kayak gitu-gitu guys. Menurut aku tuh sangat inovatif ya, karena film-film yang ditampilkan pun juga kadang preferensi masing-masing, kayak terserah film apa yang disukai, kemudian nanti dievaluasi kayak gitu. Dan juga ada kelas buat puisi juga, kemudian ada kelas seingatku itu dulu ada kelas ini juga sih guys. Selain film appreciation, aku juga dapat kelas apa sih sampai lupa. Nah, sorry, aku baru inget. Ada kelas namanya listening. Kelas di situ nggak cuman kita kayak tes TOEFL yang ngedengerin audio dari speaker gitu. Cuman kita akan ada forum, dibuat forum gitu. Nah, setiap orang itu harus berbicara dan harus menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya. Yaitu kayak ngelatih respon dan juga ngelatih telinga kita ya gitu. Apakah kita tuh cukup understand dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh teman kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi, menurut aku pribadi, pengemasan project dalam perkuliahan itu sangat inovatif banget gitu loh guys, nggak yang monoton. Dan juga jangan takut nanti kalau bahasa Inggrisku jelek gimana, atau enggak kalian ada insecure kayak aduh nanti kalau teman-teman aku jago gimana, aku yang tertinggal kayak gimana, terus aku dapat nilai jelek dong kayak gitu-gitu. Nah, menurut aku kayak kalian itu bakalan belajar bareng, paham gak sih guys? Tujuan utama kalian project ataupun kalian kerja kelompok gitu, kalian itu harus saling mengisi. Jadi it's okay banget, apalagi dosen juga sometimes gak langsung ngejudge perform kamu jelek just because kamu kayak grammarnya salah kayak gitu, paham gak sih? Ya nggak segampang itu ngenilainya, nggak sesimpel itu menilainya gitu loh. Karena menurut aku dosen juga bakalan ngenilai dari segi performa kalian, kerja keras kalian kayak gitu-gitu. Jadi so that's why kalian nggak perlu takut dengan kayak kemampuan yang minimalis yang kalian punya ya gitu, karena lambat laun proses dan adaptasi itu akan ngebentuk kalian akan jauh lebih oke bahasa Inggrisnya nanti. Nah, fun fact yang selanjutnya, di sastra Inggris itu juga kita nggak mempelajari karya-karya yang terbaru guys, tapi juga kita akan belajar tentang history of language dan juga akan mempelajari karya-karya klasik. Nah, jangan dipikirin, jangan terlalu mikir bahwa berarti nanti kelasnya bosen dong kak karena kita bahas sejarah, karena kalau bahas sejarah ya pasti membosankan kayak gitu-gitu. Nah teman-teman jangan salah loh, kelas sejarah yang akan ada di sastra Inggris itu beda banget sama kayak kita belajar sejarah pada umumnya gitu. Karena kalau aku pribadi ya guys, dulu itu aku dapet project ataupun dapat kayak perkuliahan sejarah atau history of language itu modelnya lucu aja gitu, karena dosen itu akan memberikan beberapa rekomendasi film-film yang emang backgroundnya itu adalah kayak settingan zaman-zaman peperangan, zaman-zaman dulu banget, yang dimana itu ada hubungannya dengan history of language. Nah menurut aku itu juga sangat seru guys gitu loh. Jadi perkuliahannya nggak cuman kita ngedengerin dosen aja gitu loh, tapi kita juga dikasih objek penelitian yang dimana itu bentuknya film, dan juga kita akan belajar karya-karya yang klasik. Nah itu menurut aku juga seru-seru banget, lucu banget, kayak kita belajar nggak cuman kayak karya-karya terbaru nih yang baru keluar apa atau apapun apa, enggak, tapi kita juga akan diajak untuk explore karya-karya yang udah lama, yang udah bener-bener klasik dan legend kayak gitu. For example, kalian pasti juga tahu lah kayak Romeo and Juliet, pasti tahu lah ya. Kemudian juga ada cerita-cerita tentang kayak dari karya Yunani, itu juga aku pernah dulu diangkat juga. Kemudian juga kita akan belajar kayak behind
the story, paham gak sih? Kayak fun fact dari sebuah cerita tuh gimana dibentuknya suatu cerita kayak gitu-gitu, itu bakalan diajarin juga sama dosen. Nah, aku ngerasa kelas-kelas seperti itu penting banget sih, kayak kita akan mengulik sejarah dan juga kita bakalan punya perspektif untuk ngebandingin kayak karya dulu sama karya sekarang itu kayak bedanya apa, bentuk improve-nya seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang dipelajari di program studi sastra Inggris. Kemudian fun fact selanjutnya buat temen-temen yang emang suka banget dengan dunia menulis, kemudian dunia fantasi ya, yang emang basicnya temen-temen yang emang anak kreatif banget, suka nulis-nulis gitu, sastra Inggris itu juga menurut aku sangat nge-support kalian untuk jadi mahasiswa yang kreatif. Kenapa? Karena ngomongin mata kuliah lagi ya, mata kuliah yang ada di sastra Inggris itu juga sangat menuntut kita untuk lebih kreatif. For example, ada kelas kayak short story, kita akan nulis short story, kemudian kita juga akan dituntut untuk menulis puisi, kemudian kita juga akan nulis naskah drama kayak gitu-gitu guys. Nah, buat teman-teman yang emang anaknya emang kreatif banget, suka banget eksplorasi hal-hal yang seni ya, menurut aku sastra Inggris itu bakal nge-support hal-hal yang seperti itu guys. Kemudian gak cuman kita nulis dan juga membuat ya, memproduksi karya sastra, tapi juga kita akan diajari untuk menganalisa karya sastra, yang dimana mungkin sebelum kita paham dengan karya sastra kan kita paling cuman kayak baca, oh iya ini bagus, ini jelek gitu, itu aja kan penilaiannya. Tapi ketika kita ambil sastra Inggris, itu yang dinilai ataupun apa yang kita pelajari itu nantinya tidak sesederhana itu guys, serius. Jadi kita akan belajar hal yang lebih lanjut, for example kayak fenomena yang diangkat dalam suatu cerita. Kemudian juga kita akan belajar menganalisa suatu karakter ya, apakah karakter ini itu sangat berpengaruh di dalam cerita atau enggak. Kita akan juga belajar cara pembuatan setting kayak gitu-gitu. Jadi sangat kompleks dan juga itu menuntut kita untuk menjadi mahasiswa yang kreatif. Nah, buat teman-teman yang emang suka nulis-nulis short story ataupun mungkin kayak fanfiction kayak gitu-gitu, nah aku ngerasa jurusan sastra Inggris itu bakalan enak banget buat kalian, karena secara nggak langsung kalian akan terlatih dan juga nge-push kalian lebih improve lagi di dunia karya sastra. Nah guys, sekian video yang aku buat, semoga video ini bermanfaat. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan ataupun masih penasaran dengan jurusan sastra Inggris, komen aja di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Dan juga mungkin ada poin-poin yang aku lupa, tolong diingetin ya. Dan semoga video ini bisa memberikan motivasi ke kalian biar nanti kalian bisa ambil juga jurusan sastra Inggris untuk ke kuliahnya. So, I think that's all my video and have a nice day everyone.